Halo sahabat inspirasi, perlu kita ketahui, siapa yang menang hari ini belum tentu menang di masa depan. Dan siapa yang senang hari ini belum tentu juga berbahagia di kemudian hari. Mungkin inilah yang terjadi pada sebuah perusahaan bernama Nokia. Sebagian kita tentu tidak asing, terutama generasi yang lahir di tahun 90 dan sebelumnya. Kita pasti pernah mendengar betapa bangganya ketika kita membuka HP Symbian milik Nokia. Nokia didirikan pada tahun 1865 di Finlandia. Perjuangan panjangnya lebih dari 100 tahun dinyatakan selesai setelah pada tahun 2013 bertekuk lutut di tangan Microsoft. Nokia telah diakuisisi oleh Bill Gates dan kawan-kawan. Jika dilihat ke belakang, terdapat 3 fase transformasi bisnis Nokia selama kurang lebih 100 tahun. Pertama, perusahaan ini didirikan sebagai perusahaan karet, kemudian berubah menjadi perusahaan kabel, dan kemudian berubah lagi menjadi perusahaan telepon seluler, dan dari telepon seluler menuju ke arah smartphone atau ponsel pintar. Nokia sukses pada 2 transformasi awal, terutama pada saat menjadi perusahaan telepon seluler. Perusahaan ini untung besar dengan nominal 391 triliun rupiah per tahun. Petaka datang bagi Nokia ketika transformasi yang ketiga, yaitu dari era ponsel pintar. Pada tahun 2007 Apple sudah mengumumkan iPhone pertamanya, dan kemudian pada tahun 2008 disusul dengan dirilisnya Android oleh Google. Padahal sebelum itu Nokia bersama dengan BlackBerry, mereka adalah 2 merek ponsel yang paling superpower. Keadaan berubah drastis, pasar mulai tidak tertarik dengan Nokia. Dalam sebuah jurnal yang lain, setidaknya ada 4 hal yang menyebabkan kegagalan perusahaan Nokia. Yang pertama, Nokia tidak bergerak cepat ketika Apple dan Samsung sudah memperkenalkan layar sentuh pada tahun 2007. Kedua, mereka terlalu puas pada diri sebagai pemimpin pasar yang lebih dari 1 dekade. Nokia tidak merasa bahwa akan ada ancaman serius dari para pesaingnya. Mereka tetap pede pada posisi sebagai raja ponsel. Alasan yang ketiga, kurangnya inovasi produk ketika Samsung mengeluarkan seri terbarunya hampir setiap tahun. Nokia masih mengandalkan ponsel seluler lamanya. Bahkan ponsel tersebut masih saja tidak dibekali dengan kamera depan dan juga tidak memiliki fitur 3G. Padahal saat itu sudah diambang fase 4G. Mereka tidak membuat produk yang benar-benar menarik dari sisi desain. Keempat, Nokia termasuk lamban menyenangkan konsumennya di kalangan ponsel pintar, utamanya Samsung yang bergerak sejalan dengan perkembangan Android. Mereka tahu betul bagaimana menangkap keinginan pasar dengan cara mengembangkan aplikasi-aplikasi yang berguna dan cepat dalam rangka menyenangkan konsumen. Ini yang tidak dilakukan oleh Nokia. Nyaris mereka berfokus hanya pada hardware saja. Hikmah dari cerita di atas adalah: 1. Jangan melawan perubahan. 2. Selalu manfaatkan setiap peluang yang ada. 3. Teruslah berinovasi. 4. Susunlah strategi yang kuat. Jika Anda adalah penguasa pasar, Anda harus mempertahankan posisi layaknya pemain sepak bola, menyerang dan bertahan secara seimbang. Move on, move forward. Di dalam Yesaya 43 ayat ke-18 dan 19 berkata demikian, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku telah membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Iya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Keputusan hari ini, yang pertama, janganlah kita terlena dengan keberhasilan masa lalu. Kita harus bisa move on dari masa lalu. Dunia atau ekonomi berubah dengan sangat cepat. Mari kita segera menyesuaikan dengan keadaan saat ini. Kedua, jangan terlalu kaku. Kita harus move forward. Melihatlah dari sisi yang berbeda. Pandanglah dari kacamata yang lain dengan hikmat yang daripada Tuhan. Tuhan hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Yesaya 43 ayat 19 berkata demikian. Yang artinya ada penyertaan tangan Tuhan, ada rencana Tuhan yang indah, ada berkat Tuhan di tengah perubahan dunia. Dunia bisa berubah, ekonomi bisa berubah, kesehatan bisa berubah,
hanya satu yang tidak berubah, yaitu kasih Tuhan terhadapmu tidak pernah berubah. Tuhan Yesus beserta kita.